setia, ku melayanimu. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom? Apalagi tanpa diadili." Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak kau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Saudara, apa arti kemerdekaan bagi saudara? Bebas dari tekanan, bebas dari kesakitan, bebas dari kemiskinan, bebas dari penderitaan, bebas dari fitnahan, dari penganiayaan atau penjajahan. Di minggu ini, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 hingga ayat 29. Hendak mengantar kita pada satu pemahaman mengenai kemerdekaan dari perspektif perlindungan hukum bagi warga negara. Rasul Paulus berasal dari keturunan Abraham suku Benyamin. Dan karena itu ia adalah orang Yahudi sebagai anggota Farisi yang aktif. Kisah Rasul pasal 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, kata Paulus. Ia lahir di Tarsus sebagai warga negara Roma dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 37. Sebagai warga negara Romawi atau Rom, Paulus memiliki hak istimewa, yaitu perlindungan hukum, yang disebut dengan Lex Porcia, dan hukum ini dibuat oleh L. Porcius Licinus tahun 185, seorang pejabat Roma. Saudara, ada dua hal. Yang pertama, hukum ini melarang untuk memukuli, mencambuk, menyiksa seorang warga negara Rom tanpa terlebih dahulu diadili. Dan hukuman bagi pelaku adalah hukuman mati. Oleh karena itu, dalam ayat yang ke-25 ketika Paulus ditelentang untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Dan ketika kepala pasukan mengetahui hal itu, ayat 29 dari pasal 22, di situ mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut
setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Saudara, mereka paham bahwa jika mereka menyesah atau menyiksa Paulus tanpa diadili, maka mereka akan dihukum mati. Yang kedua, keistimewaan dari Lex Porcia adalah setiap hakim yang menolak mendengar pembelaan seorang warga Rom akan dijatuhi sanksi, yaitu hukuman mati. Saudara, pada masa itu hanya sedikit orang yang memiliki hak sebagai warga negara di ayat 28. Di situ kepala pasukan berkata, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Tetapi jawab Paulus, aku mempunyai hak itu karena kelahiran. Saudara, Paulus paham tentang hak istimewanya sebagai warga negara Roma. Bagaimana dengan kita? Filipi pasal 3 ayat 22a. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ingat saudara, seperti Paulus, saya dan saudara-saudara memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu warga negara Indonesia dan warga kerajaan sorga. Lalu, apa istimewanya? Saudara, Paulus dalam pekerjaan pemberitaan Injil, ia tidak bebas dari tekanan. Ia ditolak oleh orang-orang Yahudi. Pasal 22 ayat 22. Mereka berteriak katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup. Lalu di ayat 23, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Bisa kita bayangkan kekacauan yang terjadi dan kepanikan yang dirasakan oleh semua orang, tak terkecuali Paulus. Bahkan kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke dalam markas untuk disesah atau disiksa. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, Tuhan izinkan kita hidup sampai detik ini adalah untuk menyaksikan tentang karya kasih-Nya, untuk menyaksikan pada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan perlindungan hukum yang sempurna. Roma 18 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 33 dari Roma pasal 8. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Saudara, dalam keyakinan iman ini, mari kita memahami bahwa selama kita hidup, kita tetap akan menghadapi, akan mengalami penolakan, penindasan, penganiayaan, penderitaan, terlebih di masa-masa ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita boleh merayakan 76 tahun kemerdekaan dari penjajahan bangsa-bangsa lain pada tanggal 17 Agustus nanti. Tetapi faktanya saudara, kita belum benar-benar merdeka. Kemiskinan di sana-sini, kesakitan di sana-sini, kematian di sana-sini seakan menjadi penyemarak perayaan 76 tahun kemerdekaan.
kemerdekaan. Kecewa, sedih, khawatir, kacau, panik, pasti kita rasakan. Namun sebagai orang percaya dengan kewarganegaraan ganda yang kita miliki, yaitu warga negara Indonesia, tetapi juga warga kerajaan sorga. Di tengah ketidakpastian, di tengah tekanan persoalan dan pergumulan, ingatlah bahwa kita memiliki hak istimewa dengan warga negara ganda, yaitu perlindungan hukum dari sang hukum itu sendiri, yaitu Tuhan Allah di dalam Yesus Juru Selamat dan dalam pertolongan Roh Kudus yang akan menyatakan keadilan dan pertolongannya tepat pada waktunya. Sehingga bagi kita, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah berani menghadapi kenyataan tanpa rasa takut, namun tetap tenang dan bijak seperti Paulus, sehingga lawan-lawan kita akan mundur dengan sendirinya. Ingat, buah yang busuk di pohon tidak perlu kita petik, sebab buah yang busuk itu akan jatuh dengan sendirinya pada waktunya. Selamat hari kemerdekaan, selamat menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih, Kau tebus hidupku.